Assalamualaikum semuanya. Halo, welcome back to Nisha Diary. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku seneng banget kita bisa ketemu lagi di video kali ini. Aku mau lanjutin perjalanan kita belajar bahasa Jerman. Nah, buat yang udah nanya, Kak Nisha belajar grammar B1, B2 gimana? Belajar listening yang seru gimana? Nah, video ini jawabannya. Hari ini kita akan coba belajar bahasa Jerman pakai berita asli dari Jerman. Tapi tenang, beritanya itu bukan yang susah-susah banget kayak berita TV biasa. Nama programnya Tagesschau in Einfacher Sprache. Artinya, ini program berita dalam bahasa yang mudah atau dalam bahasa yang sederhana. Oke, kenapa kita pakai ini buat belajar? Yang pertama, karena bahasanya sederhana, yang kedua pengucapannya jelas, yang ketiga topik menarik. Jadi berita ini memang sengaja dibuat biar gampang dipahami. Cocok banget buat kita yang lagi belajar bahasa Jerman di level B1 atau B2. Nah, kenapa B1 atau B2? Karena di level ini kita udah mulai bisa paham ide utama dari pembicaraan yang jelas, ngobrol tentang hal-hal sehari-hari, dan juga topik-topik yang umum. Berita ini pas banget buat ngelatih itu. Kosakata dan kalimatnya udah disederhanain, tapi topiknya tetap aktual. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat berita utama dari video yang udah aku potong jadi cuplikan-cuplikan berita dari berita aslinya. Oke, di sini ada berita satu atau berita pertama, judulnya Universität keine neuen ausländischen Studenten. Artinya, universitas tidak ada mahasiswa asing baru. Jadi di video ini pembawa beritanya nunjukin foto gedung. Ini Universitas Harvard, salah satu universitas paling top di dunia. Lokasinya di Amerika Serikat, USA. Kayak yang kita tahu ya, Harvard itu terkenal banget ya, dan banyak mahasiswa dari seluruh dunia pengen banget kuliah di sana. Tapi waktu itu pemerintah Amerika Serikat waktu dipimpin Donald Trump bikin peraturan baru yang cukup kontroversial. Oke, kita dengerin berita dari si pembawa berita ini ya. In den USA sagt jetzt aber, es dürfen keine neuen ausländischen Studenten nach Harvard kommen. Nah, jadi di sini dia bilang es dürfen keine neuen ausländischen Studenten nach Harvard kommen. Artinya tidak diizinkan ada mahasiswa asing baru datang ke Harvard. Di sini ada kata dürfen, yaitu masuk salah satu modal verben atau kata kerja yang sering banget dipakai di level B1 atau B2. Dürfen itu artinya diizinkan atau boleh. Karena ada keine di situ, jadi artinya tidak diizinkan atau tidak boleh. Sekarang kita lanjut menyimak video dari lanjutan video ini ya. Wenn Harvard das nicht macht, dann müssen sie eine andere Uni suchen. Nah, jadi di sini sudah aku artikan, when Harvard das nicht macht, dann müssen sie eine andere Uni suchen. Jika Harvard tidak melakukan itu, maka mereka harus mencari universitas lain. Jadi, kalau Harvard nicht macht tidak melakukan itu, mahasiswa-mahasiswa itu müssen, itu harus eine andere Uni suchen, mencari universitas lain. Kata müssen juga modal verb artinya harus. Jadi maksudnya di sini Harvard diminta kasih banyak data mahasiswa asing ke pemerintah. Kalau Harvard tidak melakukan itu, mahasiswa-mahasiswa itu müssen artinya harus, eine andere Uni suchen, mencari universitas lain. Kata müssen yaitu juga modal verb artinya harus. Und wenn die ausländischen Studenten das nicht machen, dann müssen sie die USA verlassen. Di sini sudah aku artikan, artinya dan jika mahasiswa asing tidak melakukan itu, maka mereka harus meninggalkan Amerika Serikat. Ini masih masuk modal verb, yaitu ada kata müssen lagi ya. Müssen.
müssen die USA verlassen, harus meninggalkan Amerika Serikat. Jadi kalau mahasiswanya nggak mau cari universitas lain, mereka müssen die USA verlassen, harus meninggalkan Amerika Serikat. Wah, kebayang nggak sih udah jauh-jauh kuliah di Harvard, disuruh pulang kalau nggak nurut peraturan baru ini. Owen sagt, in Harvard waren Proteste gegen den Krieg in Gaza. Und bei den Protesten gab es Antisemitismus, das heißt Hass auf Juden. Nah, di video ini dijelasin juga kenapa pemerintah Amerika Serikat bikin peraturan ini. Katanya karena di Harvard sempat ada protes soal perang di Gaza dan ada masalah antisemitismus, yaitu Hass auf Juden atau kebencian terhadap orang Juden gitu, atau kebencian terhadap orang Yahudi. Sagt, das stimmt nicht. Dieser Mann heißt Ryan Ines. Er ist Professor in Harvard. Er sagt, die Regierung mag die Universität nicht. Viele Studenten in Harvard sind nämlich gegen Trump. Er will deshalb die Studenten bestrafen. Das ist unfair und es ist gegen das Gesetz. Nah, di sini dijelaskan oleh Profesor Harvard, Ryan Enos, katanya bilang alasannya berbeda. Katanya sih pemerintah Amerika Serikat nggak suka sama Harvard karena banyak mahasiswa di sana gegen Trump atau melawan atau tidak setuju sama Trump. Lalu profesor ini bilang ini tuh unfair, tidak adil, dan gegen das Gesetz, melawan hukum. Die US-Regierung jetzt vor Gericht. Nah, ini maksudnya karena nggak terima, akhirnya Harvard bring di US-Regierung vor Gericht, membawa pemerintah Amerika Serikat ke pengadilan. Jadi, kasus ini dibawa ke pengadilan ya, serius banget ya masalahnya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Tertarik nggak belajar bahasa Jerman pakai cara ini? Komen di bawah ya, berita mana lagi yang menurut kalian harus aku bahas. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa di like, share juga ke teman-teman kamu yang lagi belajar bahasa Jerman, dan yang paling penting subscribe channel Nisha Diary biar kamu gak ketinggalan video-video belajar bahasa Jerman bareng aku. Makasih banyak udah nemenin aku hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cus!